Selamat Ibu yang sudah gabung. Hari ini kita mulai untuk PA pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan untuk setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, menyertai secara khusus ketika kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu ini. Oleh karena itu, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Tuhan yang membuat kami mengerti apa yang akan kami baca dan kami pelajari bersama-sama. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Injil Matius, pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-18 Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, ya, kita mendapatkan banyak sekali kesempatan. Banyak sekali kesempatan untuk apa? Banyak sekali kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dunia media semakin maju, pelayanan di gereja tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi, Bapak Ibu. Kalau kita melihat YouTube semuanya diisi dengan berbagai macam channel pembinaan oleh gereja, baik itu pembinaan rutin ataupun ibadah rutin dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca tentang perumpamaan penabur ini, kita mendapati ada 4 kondisi orang atau 4 reaksi orang ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak tahu, ya, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak pernah tahu, ya, apa yang terjadi ketika firman Tuhan itu disampaikan, ya. Apa yang terjadi di dalam diri orang itu atau pikiran orang itu ketika firman Tuhan itu disampaikan. Ada yang nampaknya ketika khotbah reaksinya, tetapi apakah hatinya juga merespon seperti demikian? Belum tentu. Ada orang yang mendengarkan khotbah dia tertidur. Ya, ada juga kalau ditanya, loh kenapa sih kalau setiap kali khotbah kok bapak atau ibu tertidur? Oh enggak, saya itu mendoakan pendetanya yang lagi berkhotbah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang pernah tahu apa yang terjadi dengan diri kita sendiri ketika firman Tuhan itu disampaikan. Yang tahu adalah siapa, Bapak Ibu? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Ketika firman itu diberitakan, ketika firman itu disampaikan, kitalah yang berespon terhadap firman itu. Dan kita mengerti, kita tahu bagaimana seharusnya kita itu melakukan firman itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau
kita membaca perumpamaan ini, maka saya yakin ada sedikit nuansa pertanian ya di dalam bagian ini ya. Kalau kita melihat perumpamaan ini berbicara mengenai dunia agrikultural yang kita mungkin di dalam dunia modern ini sangat jauh sekali begitu ya. Kita tidak pernah bersentuhan dengan menanam, menabur dan lain sebagainya ataupun membajak sawah begitu ya. Nah, pada saat itu dikatakan apa? Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Kemungkinan Yesus itu memberikan pengajarannya di tengah-tengah perahu itu. Ya, jadi karena ada orang banyak, Yesus memberikan pengajarannya di sana. Ya, terus kemudian ia mengucapkan perumpamaan kepada mereka. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang penabur itu pergi, kita tahu bahwa ada sebuah tindakan yang disengaja oleh penabur itu. Tindakan yang disengaja itu adalah apa? Penabur itu mempersiapkan sebuah tanah yang baik, sebuah tempat yang baik supaya benih itu bisa bertumbuh. Saya yakin tidak ada orang yang ingin menanam sesuatu, lalu dengan sengaja dia mencari tanah yang kurang baik, terus kemudian kondisi lingkungan alam yang tidak mendukung. Oh, di sini kurang sinar matahari, maka aku sengaja aku taburkan benih itu. Saya yakin tidak ada penabur yang demikian. Betul ya? Saya yakin setiap orang yang ingin menanam sesuatu pasti memperhatikan media tanamnya, terus kemudian apakah tempat itu bisa dijangkau oleh matahari atau tidak. Terus kalau kena hujan, apakah itu dapat air atau tidak, begitu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka kita akan mendapati bahwa tidak ada penabur yang sengaja ya menaburkan benihnya di tanah yang tidak baik. Berarti kalau kita melihat di tanah yang baik itu adalah sesuatu yang disengaja. Tetapi ada 3 tempat yang penabur itu tidak sengaja. Ya, kemungkinan ketika dia membawa benih itu tertiup angin dan benih itu terjatuh. Ya, dikatakan apa? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, dikatakan di sana. Ya, saya yakin kita ketika melihat bahwa kondisi itu banyak batunya, kita akan membersihkan tanah itu. Dan ketika tanah itu sudah bersih, baru kita menaburkan benih itu. Ya, tidak mungkin ketika kita menanam sesuatu, kita membiarkan tanahnya atau media tanamnya tidak subur. Ya, jadi ada kondisi tanah yang berbatu-batu. Jadi orang itu responnya baik. Ketika selesai mendengarkan khotbah, orang itu mengatakan, wah puji Tuhan, firman-Nya sangat memberkati, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi dengan orang yang ditanam di tanah yang berbatu-batu itu, akhirnya orang itu tidak bisa mempunyai akar yang dalam. Ketika ada angin yang kencang, maka yang terjadi adalah apa? Pohon itu menjadi hancur. Pohon itu menjadi apa? Rubuh, begitu ya. Karena apa? Tidak ada akar yang menancap sampai ke dalam. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu mengamati atau tidak, ya. Saya ketika pembangunan trotoar di Surabaya ini kan trotoarnya sudah bagus. Diberikan box culvert dan di atasnya diberikan keramik, betul ya? Di bawah dikasih box yang cukup besar, terus kemudian di atasnya itu dikasih keramik, dan di pinggirannya itu ya Bapak Ibu ya, itu kan dicor, terus kemudian setelah dicor diberikan tanaman-tanaman yang cukup indah, cukup
baik. Ya, sehingga membuat kota Surabaya itu menjadi kota yang hijau dan bersih, begitu kan? Nah, pertanyaannya adalah ketika ditanam di kalau ini bukan biji lagi, tetapi benih tanaman itu ditanam di tempat yang seperti itu, ya, terus kemudian akar itu tidak bisa tembus sampai ke dalam, maka yang terjadi itu adalah pohon itu akan rentan sekali roboh. Ketika ada angin yang kencang, ketika ada badai yang cukup keras, maka pohon itu tidak cukup kuat untuk menahan apa? Terpaan angin tersebut, ya. Karena apa? Dia responnya itu baik. Tetapi apa? Tetapi benih itu cuma tumbuh sebentar saja dan akhirnya benih itu akan hilang. Benih itu akan pergi dari kehidupannya. Ya. Jadi itu tipe orang yang pertama, ya. Tipe orang yang kedua, ada yang ditaburkan di tengah semak duri. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, tidak mungkin ya orang itu ketika melihat ada semak duri menaburkan benih itu langsung ke tengah-tengah semak duri itu. Saya yakin ketika seseorang melihat bahwa daerah itu adalah daerah yang penuh dengan semak duri, pasti orang itu memilih untuk tidak menanamnya karena satu, sulit diakses, begitu ya. Yang kedua, kalaupun diakses, pasti kita akan sulit untuk memelihara tanaman tersebut. Maka mau tidak mau kita harus menyiangi dulu, membersihkan semak duri itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mempunyai akses untuk menanam dan menaburkan benih itu. Ya, kalau dilihat, apakah benih itu bisa bertumbuh? Benih itu bisa bertumbuh. Tetapi ingat, ada benalu yang ada di sana. Benalu yang tinggal di sana, begitu ya. Benalu ini ya namanya saja benalu, tanaman yang tidak diundang, tanaman yang mengganggu. Nah, ketika tanaman itu mengganggu, maka apakah benih itu bisa bertumbuh? Bisa. Nampaknya kelihatannya benih itu mempunyai kesempatan untuk bertumbuh, ya. Ya, kalau kita melihat semak duri itu kan bukankah itu juga sejenis tanaman, gitu ya. Jadi ketika semak duri itu bisa bertumbuh, maka benih yang ditaburkan itu juga memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Tetapi yang kita perlu pikirkan adalah bahwa semak duri yang ada itu merebut kelembapan udara dan vitamin di dalam tanah dan benar-benar mencabut tanaman yang ditabur, benih yang tabur itu sampai mati. Ya, jadi benih yang ditaburkan itu memiliki kesempatan untuk bertumbuh, iya, gitu ya. Tetapi apa yang seharusnya menjadi makanan dari benih ini, yang menjadi support dari benih ini supaya benih ini bisa bertumbuh dengan lebat, itu juga dimakan, dihisap nutrisinya oleh apa? Oleh semak duri ini, tanaman benalu ini. Akhirnya apa? Lama-kelamaan, benih yang tadinya mau bertumbuh itu akan mati dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya pernah di depan pastori ini ada sebuah tanaman, begitu ya, palem. Terus kemudian di sebelahnya itu dulu pernah ada sebuah tanaman, saya lupa, begitu ya. Tapi tanaman ini yang di sebelahnya itu mati, begitu. Terus kemudian ada seorang bapak mengatakan, ini pohon palemnya dibuang aja. Saya tanya, loh kenapa Pak kok dibuang? Toh juga pohon ini tidak mengganggu. Wah, ini tanaman sebelahnya ini mati karena apa? Karena pohon palemnya ini ya menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di sampingnya yang mati itu. Jadi kalau tanaman itu tidak dibunuh, pohon palemnya itu tidak ditebang, maka yang terjadi adalah tanaman apapun yang ditanam di sana pasti akan mati. Oh begitu, saya baru tahu. Ya, dan akhirnya saya ngomong, oke Pak, kalau begitu ditebang aja.
Toh juga tanaman itu tidak ada gunanya, kata bapak itu. Akhirnya tanaman palem itu ditebang. Ya. Dan benar, setelah itu diberikan tanaman yang lain itu bisa bertumbuh dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada tipe orang yang kedua, yaitu dia menyediakan hatinya untuk mendengar firman, tetapi seringkali hidupnya juga ketika ada pergumulan, ada permasalahan, ya, hatinya itu diombang-ambingkan. Bukan dia tidak yakin, dia itu tetap yakin kepada Tuhan. Tetapi firman yang disampaikan itu tidak memberikan suatu peranan bagi hidupnya. Firman itu tidak berperan apa-apa, gitu ya. Malah permasalahannya, malah pergumulannya itu yang lebih berperan di dalam kehidupannya. Kalau di dalam bagian ini dikatakan apa? Kekhawatiran, kekayaan, tipu daya kekayaan. Saya yakin masih banyak lagi godaan-godaan yang ada, itu menghimpit kita. Aku ini katanya ikut Tuhan, kok miskin terus, begitu ya. Ikut Tuhan kok masalah banyak terjadi. Sehingga apa? Karena pergumulan yang begitu hebat, akhirnya apa? Akhirnya membuat tanaman ini tidak menjadi bertumbuh. Pertumbuhannya diserap oleh semak duri itu. Jadi pertumbuhannya diserobot, ya diambil oleh semak duri. Dan yang ketiga, jenis orang yang ketiga dikatakan apa? Adalah tanah yang baik. Tanah yang baik itu adalah apa? Tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima firman. Dan ketika dia mendengar firman, dikatakan apa? Dia bukan hanya mendengar, tetapi mengerti. Setelah mengerti, dia melakukan sehingga kehidupannya berbuah. Bapak Ibu berbicara mengenai perumpamaan ini. Tanah yang subur itu adalah hati kita. Tanah yang subur itu menggambarkan posisi dari hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah memang benar kita itu siap menyambut firman Tuhan? Atau seringkali kita mendengarkan firman Tuhan itu mohon maaf, kita memilih-milih. Wah, pendeta ini yang khotbah, sudah tidak usah didengarkan, begitu ya. Oh, si ini lagi yang khotbah, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan, begitu kan? Bapak Ibu mohon maaf, seringkali kita punya respon seperti itu. Ketika kita mempunyai respon seperti itu, maka dikatakan apa? Ketika firman itu kita dengarkan, maka iblis itu datang untuk mengambil firman itu. Sehingga kita akan menjadi tipe seperti orang yang pertama dan orang yang kedua. Firman itu ditaburkan, firman itu diberikan. Tetapi dia tumbuh di tanah yang berbatu-batu, dan dia tumbuh di tengah-tengah semak duri. Bapak Ibu, orang yang ketiga itu adalah harapan setiap kita. Bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengan kerendahan hati, kita mau dikoreksi oleh firman itu. Kita dengan kerendahan hati mau terbuka, mau membiarkan diri kita untuk dilihat dan diterangi oleh firman itu. Sehingga dikatakan tidak heran Bapak Ibu, ya, buah atau benih yang bertumbuh itu akan memberikan hasil yang memuaskan tuannya. Bapak Ibu, tidak penting berapa banyak hasilnya, ya. Dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita melihat, Tuhan itu tidak menuntut berapa banyak hasil yang kita bisa hasilkan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk bertumbuh, ketika kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh, mari kita bertumbuh. Mari kita gunakan kesempatan itu. Saya yakin setiap kita tahu diri kita masing-masing. Apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh? Seharusnya kita siangi, begitu ya. Apa yang membuat kita itu sulit untuk bertumbuh? Nah, itu yang harus kita ubah. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya, wah kalau pendeta ini khotbah ngantuk Pak bawaannya. Oh kalau pendeta ini yang khotbah ceritanya kurang banyak. Oh kalau pendeta ini senang Pak banyak ceritanya, begitu ya. Banyak, apalagi banyak humornya dikatakan demikian. Oh kalau pendeta ini yang khotbah Pak tidak menarik sama sekali. Bapak Ibu perhatikan, tugas kita itu bukan mengevaluasi pengkhotbahnya, tetapi tugas kita itu adalah mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita supaya ketika firman Tuhan itu ditaburkan, firman Tuhan itu boleh bertumbuh dengan lebat. Bapak Ibu, saya tidak tahu ya bagaimana pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu di masa-masa pandemi ini. Gereja berupaya untuk memperlengkapi Bapak Ibu dengan cara apa? Mengadakan PA-PA online melalui YouTube, melalui IG Live, ya. Itu seharusnya menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk bertumbuh. Saya tahu Bapak Ibu ini periode adalah sebuah periode di mana orang itu mengalami penurunan ketika menyaksikan ibadah online, ketika mengikuti ibadah secara online. Ya. Jadi kalau dulu misalnya viewernya itu bisa sampai ribuan, sekarang mungkin turun, begitu ya, ratusan, gitu ya. Yang dulunya ratusan, mungkin puluhan, gitu ya. Dan itu kan membuat kita menjadi bingung. Ya, wah ini berarti pembicaranya kurang menarik, harus cari pembicara yang lucu-lucu, begitu ya. Bapak Ibu, bukan masalah pembicaranya, tetapi dari diri kita sendiri. Apakah kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan itu? Saya masih ingat di dalam pelajaran homiletik, ya, dosen saya, Pendeta Beni Solihin, pernah mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, coba cari satu kalimat yang minimal itu paling sedikit itu satu kalimat, di mana kita itu bisa membawa pulang firman Tuhan itu dan menjadi berkat bagi kita. Tidak mungkin firman Tuhan itu tidak berkata apa-apa. Ya, saya percaya bahwa ketika firman itu ditaburkan dan hati kita siap untuk mendengarkan firman itu, maka kita tidak memberikan kesempatan kepada si jahat untuk merebut firman itu dari diri kita. Dan ketika kita membiarkan kita berinteraksi dengan firman itu, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami pertumbuhan dan hasilnya kita akan mengalami berbuah dengan subur dan lebat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, sekarang banyak sekali media-media sosial ya yang menyampaikan firman Tuhan. Banyak sekali media-media sosial yang membahas tentang firman Tuhan. Yang harus Bapak Ibu siapkan adalah, sudahkah kita memiliki kesiapan hati untuk mendengarkan firman itu? Yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu, bukan berapa banyak firman yang Bapak Ibu dengar, bukan. Sekalipun Bapak Ibu mendengarnya sedikit, tetapi kalau benar-benar diterna dalam hati yang siap untuk bertumbuh, maka firman itu akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ya, jadi siapkan hati kita. Terus Bapak Ibu, reaksi yang pertama dari segi pembicaranya. Yang kedua, bukan berarti saya mengatakan bahwa ini pembicara berarti tidak perlu memperbarui begitu ya, terus belajar supaya khotbahnya menarik, bukan. Dari sudut pembicara juga terus perlu untuk mengupgrade diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika firman itu dengan keras menegur kita, maka kita dengan kerendahan hati berkata, Tuhan, ini aku, ini diriku. Tolong aku supaya aku bisa menerima firman ini dan melakukan firman ini. Saya tahu Bapak Ibu, untuk melakukan firman Tuhan itu adalah sebuah pergumulan dan itu tidak mudah. Ya, setiap kita memiliki pergumulan yang sama dan itu tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu, ya, itu adalah respon yang baik ketika mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu ini menegur aku dalam hal ini. Tolong ubah. Itu respon yang baik.
Jangan kita menjadi orang yang punya respon seperti ini. Wah, firman ini cocok untuk si A. Tapi sayang ya, si A nggak datang di dalam ibadah ini. Si A nggak ikut di dalam ibadah ini. Lalu, terus kemudian setelah pulang sampai di rumah, ditelepon si A. Kamu tahu nggak? Tadi loh, firman Tuhan ini cocok untuk kamu. Firman Tuhan ini ngomong, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak pernah mengintrospeksi kepada diri kita sendiri. Mohon maaf, seringkali kita menggunakan firman Tuhan itu untuk apa? Menjadi senjata kita untuk menuduh orang lain supaya bertobat. Padahal sebenarnya firman Tuhan itu juga berbicara, menunjuk kepada diri kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang kita ini adalah tanah yang subur, maka kita harus menjadi hati kita harus menjadi sebuah lahan yang siap untuk ditanam, ditaburi oleh firman Tuhan itu. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu ketika firman Tuhan itu diberitakan gitu ya. Ada yang mengatakan gini, wah pendeta ini nyindir aku, ya. Padahal pendeta itu kan belum tentu tahu Bapak Ibu pergumulan kehidupan Bapak Ibu. Ya, seringkali kita memiliki respon yang tidak tepat. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh. Oleh karena itu, mari kita belajar hari ini. Biarlah hati kita menjadi sebuah tanah yang subur, sebuah lahan yang baik, di mana firman itu ketika diberitakan, firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung selesai. Kita juga tidak pernah tahu, kita juga tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan segera berlalu, dan kalaupun berlalu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi Bapak Ibu, tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa berdiri di tengah-tengah pandemi ini. Pandemi ini telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu meninggalkan dunia ini karena infeksi virus corona COVID. Nah, kalau orang yang ditinggalkan tidak mempunyai firman Tuhan, dia pasti akan memiliki berbagai macam reaksi, bukan? Bisa saja mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, begitu kan? Aku sudah mengikut Tuhan, tetapi kenapa Tuhan kok mengambil suamiku, mengambil istriku, mengambil anakku? Ya, ada di dalam beberapa kasus positif Bapak Ibu yang saya ketahui, ya, kepala keluarga itu dipanggil pulang oleh Tuhan. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Kita akan seperti tanaman yang tidak berakar, dan ketika diterjang oleh angin yang kencang, kita akan menjadi roboh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah masa pandemi ini, kita boleh terus belajar firman Tuhan. Kita boleh terus merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh tetap berdiri teguh sampai pada akhirnya. Orang yang mengenal Tuhan lewat firman-Nya, dia akan memiliki keyakinan yang teguh, memiliki keyakinan yang kokoh, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tidak ada yang terjadi tanpa izin dari Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Dari mana kita memiliki keyakinan itu? Ngomong seperti itu gampang Bapak Ibu. Tetapi untuk menerapkannya itu butuh waktu, butuh ujian. Dan ujiannya bisa macam-macam. Bisa jadi infeksi virus corona, bisa jadi usaha kita jatuh, bisa jadi relasi kita hancur, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita boleh berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan,
kita akan mendapatkan topangan yang daripada Tuhan. Dan kita akan mendapati diri kita. Kalau memang kita membuka hati kita, menyediakan hati kita sebagai tanah yang subur di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berbuah di dalam. Oleh karena itu, mari kita terus berbuah. Jangan malas membaca firman Tuhan. Ya, saya heran Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu suka dengan drama Korea, nonton film Korea itu bisa berseri-seri, gitu ya. Tapi ketika membaca firman Tuhan, males, ngantuk, tidak semangat, gitu ya. Mari kita belajar. Kalau Bapak Ibu mungkin susah untuk membaca, ya memang ada beberapa orang yang cara belajarnya itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang suka mungkin lewat audio. Bapak Ibu bisa membacanya lewat Alkitab suara, begitu ya, yang bisa di-download. Bapak Ibu bisa mendengarkan. Ya, terus kemudian mari kita berinteraksi dengan firman Tuhan itu. Sehingga apa? Kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah lebat. Ya, ingat pesan saya. Membaca, merenungkan firman Tuhan dalam jumlah yang banyak itu tidak salah. Karena banyak atau sedikit yang kita renungkan itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika yang menjadi masalah adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, bagaimana sikap hati kita? Apakah hati kita sudah seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman itu? Kiranya Tuhan memberkati setiap kita melalui perenungan firman ini dan membiarkan diri kita untuk terus berinteraksi dengan firman Tuhan yang akan terus memimpin kita dan menopang kita. Ya, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, satu atau dua orang yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komen, dan saya akan menunggu barang 1-2 menit. Saya akan membacakan dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mendengarkan, yang mengikuti pada malam hari ini? Ya, ada sebuah pertanyaan ya, dikatakan demikian. Ketika kita sudah membaca dan belajar firman Tuhan, seharusnya kita didorong untuk menjadi pelaku. Ya, pasti ya. Jadi begini Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah menuntut kita ketika kita tidak tahu. Makanya dikatakan gini, kalau kamu tahu banyak, maka akan dituntut banyak. Kalau kamu tahu sedikit, kamu juga akan dituntut sedikit. Kalau dikaitkan dengan bagian ini, maka ketika kita banyak tahu tentang firman Tuhan, maka kita juga dituntut banyak untuk melakukan dan menghasilkan buah dari apa yang kita ketahui. Ya, makanya ada orang yang malas gini, wah aku malas belajar firman Tuhan, nanti terlalu tahu juga, nanti tuntutannya juga terlalu tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu itu adalah sebuah natur. Ketika kita itu tahu banyak firman Tuhan, maka kita tahu
diminta juga, dituntut untuk melakukannya. Ya. Dan saya yakin ketika kita mengaku orang yang percaya, orang yang sudah dilahirbarukan, ketika kita itu tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka hati nurani kita itu tidak akan tenang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Ya, Roh Kudus yang akan terus mendorong kita, ayo bertobat, ayo berubah, ayo berbuah, begitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita itu banyak mendapatkan berkat dari firman Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan sebisa mungkin, ya. Karena apa? Karena memang kita ini bukan orang yang sempurna, tetapi kita terus memiliki keinginan dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan itu. Itulah ciri orang yang akan bertumbuh. Ya, kalau orang yang tidak mau bertumbuh itu, ayo kita coba yuk melakukan misi ini, ada males, tidak ada untungnya, nanti capek semua, sudah tidak usah begitu ya. Orang itu tidak akan bertumbuh, tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Tetapi kalau kita memang benar-benar mengerti bahwa kita ini adalah anak Tuhan dan kita tahu banyak, maka kita juga pasti akan dituntut untuk melakukan firman Tuhan itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini dari Pak Patrick ya. Jadi kita yang tahu banyak dituntut banyak, ya. Kita yang mengerti banyak diminta juga untuk hidup sesuai dengan apa yang kita ketahui. Adalah satu lagi pertanyaan. Oke, tidak ada kelihatannya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada PA malam hari ini. Saya terus berdoa supaya firman Tuhan itu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh semakin kuat dan semakin kokoh di tengah-tengah zaman yang semakin bengkok ini. Untuk boleh terus ditopang, untuk terus boleh berdiri teguh, dan kita boleh didapati Tuhan menjadi seorang pemenang pada akhirnya. Ya, mari kita berdoa, kita mengakhiri PA kita pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur jikalau Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau banyak kali di dalam kehidupan kami menghabiskan banyak waktu untuk membiarkan hati kami menjadi tanah yang penuh dengan batu, menjadi tanah yang penuh dengan semak duri, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami membutuhkan firman-Mu. Kami tahu hidup manusia ini seperti uap yang bisa sebentar saja hilang. Oleh karena itu kami perlu Engkau dan kami perlu firman-Mu. Tolong kami supaya melalui media-media yang ada, kami boleh terus belajar firman Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya bacakan pernyataan terakhir dari Bapak Patrick. Menjadi pelaku itu yang kemudian akan memberikan pengalaman iman guna menghadapi problem badai di depan. Dan sepertinya gereja itu harus memiliki komunitas ya yang menjadi wadah untuk sharing dan bertumbuh. Benar sekali ya. Jadi firman Tuhan itu harus kita diskusikan, harus kita pelajari dan diskusikan bersama-sama supaya kita bisa melihat, oh orang ini melihat ini seperti ini, dan kita akhirnya bisa melihat bagaimana pergumulannya melakukan firman Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan itu menjadi terus bagian dari kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Patrick ya. Jadi kita perlu komunitas yang sehat, selain firman itu, selain hati kita yang juga disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di dalam PA minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.